everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Magdalena Panjaitan. I'm from class management 23A with NPM 2341118. Di sini saya akan menjelaskan apa itu anti kekerasan seksual. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari anti kekerasan seksual. Nah, pasti kalian udah nggak terdengar, mungkin udah banyak dengar apa sih itu maksudnya kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual merupakan prinsip, sikap, dan tindakan yang menolak segala bentuk kekerasan seksual serta bertujuan untuk mencegah, menangani dan menghapuskan kekerasan seksual di masyarakat. Dimanapun itu di masyarakat, gerakan ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk regulasi, pendampingan korban, serta kebijakan di institusi, pendidikan, kerja, dan masyarakat luas, dimanapun itu. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh seseorang yang berumur atau anak-anak yang tanpa memandang umur. Dari kekerasan seksual ini, dia juga mempunyai seperti pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu melalui kata-kata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa banyak kita temuin ya, seperti di manapun kita, di lingkungan sekolah atau di luar, itu banyak sekali yang kayak berkata, kayak kita bisa ambil contoh kayak badan kamu terlalu besar, atau lagi di bagian dada kamu, itu sudah termasuk seperti pelecehan tanpa kita sadarin gitu ya. Nah, ada juga kayak misalnya ejekan atau julukan yang mengandung unsur seksual, komentar seksual yang tidak pantas dalam fisik tubuh, candaan cabul, atau sugestif. Oke, sekarang kita melihat contoh dari pelecehan nonverbal. Mungkin ini sudah tidak terdengar asing ya untuk orang-orang, tapi pelecehan nonverbal yang dilakukan tanpa kata-kata, tetapi dengan gerakan tubuh atau ekspresi. Contohnya seperti merujukkan lidah, mengedipkan mata, atau gerakan tangan yang melecehkan seseorang. Memperlihatkan materi pornografi tanpa persetujuan, tatapan menjurus seksual. Ada juga pelecehan fisik. Mungkin pelecehan fisik ini sudah banyak terdengar terhadap kita semua. Pelecehan fisik merupakan melibatkan kontak tubuh secara tidak diinginkan. Contohnya seperti memeluk, mencium, meraba, atau menyikut dengan sengaja. Mendorong atau menekan tubuh korban, menyentuh tubuh orang lain tanpa izin. Mungkin dari sekian banyaknya pelecehan ini yang mungkin terdengar sangat seperti berbeda dari yang lain. Pelecehan psikologis atau emosional. Nah, pelecehan ini tindakan yang memengaruhi mental atau emosi korban dengan tekanan atau ancaman seksual. Misalnya, korban lewat hubungan yang tidak sehat, manipulatif, mengintimidasi atau mengancam korban agar diam, memaksa korban untuk menuruti keinginan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan kedua belah pihak. Baik, dampak anti kekerasan seksual. Dampak dari gerakan atau upaya anti kekerasan seksual sangat besar dan positif, baik bagi individu, lingkungan sosial, maupun masyarakat secara luas. Ada yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana mengenalinya. Contohnya, anak-anak remaja dan dewasa lebih memahami hak atas tubuh dan integritas diri. Ada yang kedua, yaitu mendorong korban untuk berani melapor. Kebanyakan korban-korban itu tidak berani melapor. Nah, semakin banyak korban yang melapor, semakin besar peluang pelaku diadili. Korban merasa lebih aman dan didukung untuk menceritakan pengalamannya.
Ada yang ketiga, mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu pelaku potensial menjadi lebih takut melakukan kekerasan karena ada konsekuensi hukum dan sosial. Dengan adanya aturan, kebijakan, dan kampanye, orang lebih waspada dalam bertindak. Well, that all I can convey in this material. If there are any incorrect word or improper, I thank you.